Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ananda semua, pada hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema A, subtema 1, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam bacaan. Kemudian pelajaran IPA menjelaskan organ gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata. Selanjutnya, SBDP membuat gambar ilustrasi berdasarkan bacaan. Nah, bahasa Indonesia, kita mengetahui tentang pengertian ide pokok dan kalimat penjelas pada pembelajaran sebelumnya. Cara menentukan ide pokok, yang pertama mengambil kalimat utama, dan yang kedua mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dan yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Dan yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Nah, itulah cara menentukan ide pokok. Kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang menjadi topik, ya. Nah, ada beberapa ciri kalimat penjelas. Di antaranya, 1, merupakan pendukung gagasan pokok atau kalimat utama. Kedua, kalimat tidak otonom, ya, tidak berdiri sendiri. 3, mendeskripsikan atau menjelaskan topik. 4, memerlukan penghubung. Misalnya, contohnya, bahkan, ya, untuk tercapai koherensi, keterkaitan antar kalimat, ada kata penghubungnya, ya, seperti itu. Nah, itu adalah materi kita bahasa Indonesia. Selanjutnya, pelajaran IPA itu hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Hewan ini bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melompat. Kita contohkan seekor katak misalnya, dia melompat. Selanjutnya, berjalan dengan 4 kaki. Nah, mungkin tahu semua, ya. Kita contohkan misalkan sapi, ya, atau kambing, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, dengan cara merayap. Nah, kita contohkan cicak, ya, cicak. Kemudian ada juga yang bergerak dengan cara terbang. Kita contohkan burung atau burung elang, ya. Nah, itu hewan yang bergerak dengan cara-cara yang berbeda. Nah, selanjutnya menjelaskan tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Secara umum, tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Contoh hewan invertebrata antara lain siput, cacing, ya, serangga, udang, dan kepiting, ya. Ini contoh hewan invertebrata. Nah, itu materi IPA. Selanjutnya adalah materi kita SBDP atau yang sering kita sebut dengan SBK, membuat gambar ilustrasi berdasarkan bacaan. Nah, gambar ilustrasi ini bertujuan untuk memperjelas, memperkuat, dan menerangkan sebuah cerita, puisi, dan tulisan lainnya, ya. Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yaitu
Pertama, menentukan ide atau gagasan, membuat sketsa atau rancangan gambar, kemudian lakukan pewarnaan. Nah, gambar ilustrasi ini terbagi atas beberapa jenis, ya. Antara lain, kita lihat yang pertama, gambar realis. Nah, apa itu gambar realis? Gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan, gambar yang dibuat sama dengan objek aslinya. Yang kedua, karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan, bentuknya seringkali terlihat aneh atau lucu, ya. Ada gambar kepala orang yang persis seperti orangnya, tapi badannya mungkin dikecilkan atau dibesarkan, yaitu karikatur. Yang ketiga, kartun adalah gambar yang mengandung humor. Tokoh kartun sangat bervariasi, ya, bisa manusia atau hewan, ya, dia akan terlihat lucu, ya, kadang mengundang tawa, ya kan. Selanjutnya, gambar dekoratif, gambar yang dibuat dengan menggambar untuk benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik, ya, kain songket, tenun, relief, candi dan sebagainya, ya. Nah, inilah bagian-bagian atau pembagian dari gambar ilustrasi, ya. Nah, itu materi kita pada hari ini. Selanjutnya ada penugasan untuk Ananda, ya. Yang pertama, kerjakan tabel di bawah ini, nomor 1, 2, dan 3. Ya, dalam tabelnya nama hewan invertebratanya apa, kemudian alat geraknya apa, serta gambar, ya. Gambarnya kalau bisa dimasukkan. Nomor 2, coba Anda kerjakan halaman 29. Temukan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut. Nah, itu tugas untuk Anda untuk dikerjakan di rumah, ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya, semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.